Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Septiana Nur Muazzizah. Saya mahasiswa dari Universitas Terbuka Tarakan. Kali ini saya akan mensimulasikan pembelajaran kelas rangkap model 221. Selamat pagi anak-anak. Nah, kali ini untuk kelas 3 akan belajar bersama Ibu Septi karena Ibu Dewi ada halangan yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, selanjutnya Ibu absen terlebih dahulu ya, baik kelas 5 ataupun kelas 3, supaya Ibu tahu siapa yang tidak berangkat di dalam kelas 5 dan siapa yang tidak berangkat di dalam kelas 3. Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok, baik kelas 5 ataupun kelas 3, supaya pembelajaran di kelas kalian bisa terarah dan secara kondusif. Untuk kelas 5, silahkan maju ke depan dan memilih gulungan kertas yang sudah Ibu siapkan, dan begitu juga kelas 3. Untuk kelas 3, silahkan juga maju ke depan dan untuk memilih gulungan kelas yang Ibu sediakan. Nah, untuk pengelompokannya, kelas 3, siapa yang tertuliskan pada gulungannya itu huruf A, silahkan bergabung pada kelompok A. Dan siapa yang tertuliskan huruf B, silahkan bergabung dengan kelompok B, dan seterusnya. Ingat, dalam kelompok ini terdiri dari 4 orang anggota, dan Ibu bagi untuk kelas 3 menjadi 5 kelompok. Sedangkan untuk kelompok kelas 5 atau untuk pengelompokan kelas 5, Ibu bagi menjadi 4 kelompok dengan nama-nama kelompok sebagai berikut, yaitu kelompok Mawar, Melati, Kamboja, dan Bougainville dengan beranggotakan setiap kelompok yaitu 5 orang anak. Dan untuk pembelajaran pada tahap ini, Ibu akan memberikan sebuah peraturan untuk kalian semua, baik kelas 5 maupun kelas 3, yaitu untuk mematuhi dan mentaati peraturan yang sudah Ibu berikan. Barang siapa yang tidak menaati, berarti sanksinya akan Ibu tambahkan tugasnya. Artinya, tugasnya itu tidak sama dengan kelompok yang lainnya, tugasnya bertambah banyak. Jadinya, jaga dan patuhilah peraturan yang sudah Ibu buat. Dan untuk pembagiannya sekarang, untuk kelas 3 silahkan kalian buka buku matematika kalian yang sudah Ibu berikan, yang sudah Ibu bagikan kepada kalian di masing-masing kelompok. Kemudian buka buku matematika kalian, buka halaman 147, bab 4 mengenai bangun datar, dan lihat di situ kalian menentukan sudut dari benda. Artinya kalian di sini disuruh mengidentifikasi jenis dan besar sudut. 15 menit ke depan, untuk kelas 5 Ibu akan menjelaskan mengenai sketsa gambar cerita, yaitu muatan SPDP. Untuk kelas 5, silakan simak apa yang akan Ibu terangkan. Pengertian sebuah yaitu mengenai sketsa gambar cerita, yaitu sebuah gambar yang mewakili gambaran cerita si pembuat. Langkah-langkah membuat yang pertama adalah kalian mempersiapkan alat dan bahan. Kemudian kalian harus menentukan tema gambar yang akan dibuat, misalnya bertemakan lingkungan, bertemakan kelautan, bertemakan kebersihan, dan lain-lain sebagainya. Kemudian memberikan langkah-langkah membuat yaitu yang pertama adalah mempersiapkan alat dan bahan. Misalnya kalian mempersiapkan pensil, buku gambar, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah menentukan tema gambar yang akan dibuat. Jadi sebelum kalian menggambar sketsa, kalian harus menentukan tema gambar seperti tema lingkungan, tema kelautan, dan lain sebagainya. Kemudian, kalian harus memberikan warna pada gambar. Setelah kalian membuat sketsa gambar cerita, maka kalian harus memberikan warna pada gambar yang sudah kalian buat. Dan teknik pewarnaannya ada 2 macam, yaitu yang pertama adalah teknik basah. Teknik basah yaitu menggunakan kuas dan cat air. Yang kedua adalah teknik kering, yaitu bisa menggunakan pensil warna, krayon, dan spidol.
Sekarang kalian perhatikan, di sini ada contoh sketsa gambar cerita. Nah, dari contoh gambar sketsa ini, coba perhatikan gambar di samping. Kemudian, tentukanlah tema gambar di samping. Jadi kalian amati, perhatikan, kemudian kalian bersama kelompok kalian masing-masing menentukan tema apa yang cocok dan yang pantas untuk gambar tersebut. Kemudian, apakah judul yang tepat untuk gambar di samping? Jadi, setelah itu kalian menentukan judul. Setelah menentukan tema, yaitu kalian menentukan judul. Judulnya apakah yang tepat untuk gambar yang sudah Ibu sediakan ini. Selanjutnya, apa yang diceritakan gambar di samping? Jadi, kalian nanti bersama kelompok kalian masing-masing, kalian menuliskan bahwa gambar ini itu menceritakan apa. Jadi kalian nanti dituliskan di lembar kertas kalian masing-masing bersama kelompok kalian. Selanjutnya, bagaimana suasana pada gambar tersebut? Tak lupa kalian harus menyebutkan. Kemudian, apa yang diceritakan gambar di samping? Jadi gambar ini tuh bercerita mengenai apa? Kalian amati, kalian teliti secara kelompok. Kemudian, bagaimana suasana pada gambar tersebut? Jadi kalian juga harus menceritakan suasana yang ada pada gambar sketsa yang telah Ibu siapkan ini. Berikutnya, mengapa hal itu harus dilakukan? Mengapa hal ini harus dilakukan? Jadi hal yang ada pada gambar ini kok harus dilakukan, itu mengapa? Kalian harus menyebutkan sebab akibatnya. Selanjutnya, silahkan kalian tuliskan jawabannya pada lembar kertas kalian masing-masing, yaitu secara kelompok. Dan silahkan kalian boleh berdiskusi secara kelompok. Silahkan diskusikan bersama kelompok kalian masing-masing dengan waktu 15 menit dari sekarang. Baik, untuk kelas 3, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Baik, ya, alhamdulillah. Baik ya, tentunya. Untuk menyemarakan pada pagi hari ini, tepuk ikan, berenang, cari makan, sudah kenyang, diam. Baik, sudah diam semua ya tentunya. Bagus, semuanya sudah baik. Baik, sudah dibaca? Sudah dicatat? Sudah. Ada yang ingin ditanyakan? Baik. Untuk menjawab pertanyaan dari kalian semua, Ibu akan menjelaskan mengenai bab 4, mengenai bangun datar dan sudutnya. Yang pertama, mengenai macam-macam bangun datar. Pengertiannya apa sih bangun datar? Pengertiannya adalah segala sesuatu yang memiliki permukaan yang rata itu disebut bangun datar. Dilihat, di sini ada beberapa contoh bangun datar. Di sini ada contoh bangun datar persegi. Mengapa dikatakan persegi? Karena keempat sisinya itu sama panjang. Kemudian yang kedua adalah persegi panjang. Dilihat, di sini persegi panjang adalah sisi yang saling berhadapan itu sama panjang. Kita lihat sisi ini dengan sisi ini bisa dikatakan lebar, itu sama panjang. Sisi atas dengan sisi bawah ini dikatakan panjangnya sama atau bisa dikatakan panjang. Kemudian berikutnya adalah bangun datar trapesium. Dilihat, trapesium ini adalah bangun datar yang memiliki sisi yang saling berhadapan itu sama. Kita lihat sisi kanan dengan sisi kiri itu sama panjang. Namun sisi atas dengan bawahnya tidak sama. Makanya ini disebut namanya trapesium. Berikutnya ini selanjutnya adalah bangun datar segitiga. Mengapa dinamakan bangun datar segitiga? Karena bangun ini memiliki 3 sisi. Jajar genjang di sini kita lihat sisi yang sejajar dan sehadap serta kemiringannya sama. Ini sama panjang. Lihat, kanan dengan kiri miring dan sama panjang juga sejajar. Atas dengan bawah ini sama panjang juga sejajar. Makanya dinamakan jajar genjang. Kemudian berikutnya adalah layang-layang. Kita lihat, layang-layang mempunyai diagonal yang memotong. Yaitu ini diagonal 1 memotong antara bagian atas dan bawah layang-layang.
Kemudian ada diagonal yang satunya lagi terletak di sini. Letak di sini ya. Nah, ini namanya bangun layang-layang. Dan ingat, sisi panjang sisi bawah dan sisi bawahnya itu sama. Sisi atas dengan sisi atasnya baik kanan maupun kiri itu sama panjang. Jadi yang ibu berikan tanda 2 seperti ini itu artinya sama panjang. Tanda 1 seperti ini artinya sama panjang dengan yang ini. Ini namanya bangun layang-layang. Kemudian jenis-jenis sudut. Apa sih itu sudut? Sudut yaitu sebuah titik yang dibentuk karena bertemunya dua jenis garis yang berbeda. Kita lihat jenis-jenis garis antara lain. Di sini ada garis tegak. Garis tegak itu bisa dikatakan atau nama lainnya adalah garis vertikal. Kemudian ada garis lurus. Garis lurus nama lainnya adalah diagonal. Yang ketiga adalah garis miring. Kemudian jenis sudut. Kita lihat jenis sudut di sini. Tadi sudah dikatakan pengertian sudut yaitu sebuah titik yang dibentuk karena bertemunya dua jenis garis yang berbeda. Kita lihat ada garis tegak yang bertemu dengan garis lurus atau diagonal. Ini akan membentuk sebuah sudut karena adanya perpotongan. Kita lihat ya di sini. Kemudian ada garis miring. Garis miring bertemu dengan garis lurus. Garis miring bertemu dengan garis tegak akan membentuk sebuah sudut. Dan di sini jenis-jenis sudut ada 3, yaitu sudut lancip, sudut siku-siku, dan sudut tumpul. Mengapa dikatakan sudut lancip? Yaitu kita lihat perbedaannya. Sudut lancip adalah sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Kita lihat sudut 90 derajat ini merupakan sudut siku-siku. Nah, di sini ada sudut yang besarnya 45 derajat. Dan 45 derajat ini merupakan sudut yang kurang dari 90 derajat atau sudut siku-siku. Makanya dikatakan sudut lancip. Kemudian yang kedua adalah sudut siku-siku. Sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya 90 derajat. Kita bisa lihat di sini ada garis patah-patah yang warnanya merah untuk membedakan ya. Ibu buat seperti ini untuk membedakan. Kita lihat besarnya sama dengan sudut yang garis patah-patahnya berwarna hitam. Itu artinya sudut siku-siku artinya sudut yang besarnya 90 derajat. Maka dinamakan sudut siku-siku. Yang ketiga adalah sudut tumpul. Kita lihat sudut tumpul adalah sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat. Kita lihat 90 derajat itu pada garis patah-patah yang berwarna hitam ini. Sampai sini. Kemudian untuk sudut tumpulnya di mana? Sudut tumpulnya itu garis patah-patah yang berwarna merah ini. Karena 90 derajat itu berhenti di sini, kemudian ditambah lagi dengan sudut 45 derajat menjadi sudut 135 derajat yang dinamakan sudut tumpul. Baik, untuk anak. Baik, selanjutnya setelah Ibu jelaskan baik kelas 3 maupun kelas 5, tahap selanjutnya adalah Ibu akan membagikan lembar kerja siswa untuk kelas 5 dan untuk kelas 3. Silakan nanti kalian kerjakan sebagai pengujian pemahaman kalian terhadap materi yang telah Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Ini untuk kelas 5 yaitu sketsa gambar cerita merupakan gambar yang dibuat mewakili ekspresi cerita si pembuat gambar. Sedangkan untuk kelas 3 yaitu setiap bangun datar memiliki sudut-sudut yang berbeda, baik itu sudut lancip, tumpul, dan siku-siku. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini cukup sampai sekian, dan untuk kelas 5 Ibu akan memberikan tugas tambahannya berupa pekerjaan rumah, dan untuk kelas 3 silahkan kalian bisa mencari contoh-contoh jenis bangun datar yang ada di sekeliling kalian.